semuanya, perkenalkan nama saya Mita Mara Cantika dengan NIM 2119 1040 1011 dari kelompok 1 Aluminium. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes dengan NIM 2119 1040 1089 dari kelompok 1 Aluminium. Halo, perkenalkan nama Gita Rahmat Putur Tami dengan nomor NIM 2119 1040 1027 dari kelompok 1 Aluminium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fatal Milah dengan NIM 21191 0401 076 dari kelompok 1 Aluminium. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Arini Sudarmi Sebastian dengan NIM akhiran 039. Saya dari kelompok 1 Aluminium. Halo, perkenalkan nama saya Rahayu Oktavianti dengan NIM 2119 1040 1063. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Maduri dengan NIM 2119 1040 1101 dari kelompok 1 Aluminium. Hai, perkenalkan saya Nadila Alfiatul Aziza dengan NIM 2119 1040 1080 dari kelompok 1 Aluminium. Hai, saya Kamila Fitlanisa dengan NIM 211910 401 054 kelompok 1 Aluminium. Revolusi Industri 4.0, inilah revolusi yang sedang kita hadapi saat ini. Meskipun masih dalam tahap pembenahan, tetapi dampaknya sudah dapat kita rasakan. Industri 4.0 merupakan tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Jerman merupakan negara pencetus adanya Industri 4.0 yang ditandai dengan strategi teknologi canggih pemerintah yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri ini, tenaga manufaktur sudah menjadi tren otomasi dan pertukaran data meliputi sistem cyber, fisik, kognitif, computing, dan lain-lain. Baik, apa sih dampak dari tren revolusi industri 4.0 ini? Kalau kita mengenal kata dampak, pasti banyak memicu ke setiap banyak hal. Misalnya, tren dari revolusi industri 4.0 ini telah mengubah pola pikir dan kehidupan manusia di berbagai bidang. Misalnya semacam dunia kerja, pendidikan, bahkan gaya hidup masyarakatnya. Singkatnya, revolusi industri 4.0 ini menjadikan teknologi cerdas atau robot sebagai pusat utama untuk menghubungkan berbagai bidang kehidupan manusia. Saya akan menjelaskan tentang poin yang berjudul tentang peluang industri 4.0. Sejauh menyatakan pada tahun 2016 bahwa kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah jarak keaktivitasan manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Setiap negara harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, dan akademisi hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang. Walter mengidentifikasikan tantangan industri 4.0 sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah keamanan teknologi informasi. Yang kedua, keandalan keterampilan mesin produksi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Yang keempat, keunggulan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan. Yang kelima, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Selanjutnya, lain halnya dengan Irianto. Tahun 2017 menyatakan dengan menyederhanakan tantangan industri 4.0, yaitu yang pertama, kesiapan industri, kedua, tenaga kerja terpercaya,
Ketiga, kemudahan pengaturan sosial budaya. Keempat, diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang industri 4.0, yaitu inovasi ekosistem, basis industri yang kompetitif, investasi pada teknologi, dan integrasi usaha kecil menengah atau UKM, dan kewirausahaan. Baik, kami di sini dari kelompok 1 alumni ingin menyampaikan materi tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk mengambil teknologi dan informasi yang semakin mudah hingga ke seluruh pelosok, menyebabkan semua orang dapat terhubung di dalam sebuah jaringan sosial. Banjir informasi kemudian menjadi realitas yang ditemukan di dalam revolusi industri saat ini, sehingga membutuhkan manfaat besar untuk pengembangan Tidak dapat dipungkiri jika revolusi industri keempat membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Informasi yang sangat melimpah menyediakan manfaat yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun perekonomian. Masyarakat di era revolusi industri keempat memiliki ketergantungan yang sangat besar dalam menggunakan teknologi informasi. Fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat zaman sekarang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada perangkat ponsel pintarnya. Hal inilah yang dapat menjadikan munculnya sebuah peluang baru di era industri keempat. Salah satu di antaranya adalah peluang berbisnis era digital, di mana daya jangkau teknologi informasi tidak hanya berskala lokal, tapi hingga skala global. Melalui internet, akses informasi dapat dijangkau hingga ke berbagai penjuru dunia. Selain menciptakan sejumlah peluang revolusi, generasi keempat juga menghasilkan tantangan bagi generasi milenial. Kementerian Tenaga Kerja mengatakan bahwa akan ada jenis tenaga kerja yang hilang seiring berjalannya waktu. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Bambang Satrio Lelono menyatakan bahwa pekerjaan saat ini 57% tergerus oleh robot. Namun, menurut artikel ini, di balik hilangnya pekerjaan akan ada muncul pekerjaan baru. Bahkan jumlahnya diprediksi sebanyak 65.000 pekerjaan. Dan beliau juga mengatakan yang harus dilakukan sekarang adalah menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0, seorang pekerja harus memiliki kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan oleh mesin. Misalnya, kemampuan untuk memecahkan masalah atau kreativitas. Soft skill adalah kuncinya. Untuk menghadapi perubahan pada tahun-tahun mendatang, dibutuhkan para pekerja yang memiliki soft skill seperti diantaranya pemecahan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreativitas, manajemen manusia, berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, penilaian dan pengambilan keputusan, berorientasi servis, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif. Hal tersebut memiliki artian, soft skill menjadi salah satu faktor paling penting yang dimiliki para pekerja di masa depan. Seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, memecahkan masalah, serta aspek kecerdasan emosional lainnya. Pada umumnya, industri menekankan kebutuhan akan karyawan yang bisa terus belajar, cepat beradaptasi, dan melek teknologi. Sistem pendidikan juga menekankan pengembangan soft skill. Selain keterampilan teknis, generasi milenial ke depan bisa lebih mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan dan memiliki bekal mumpuni untuk menghadapi masa depan dan juga pengembangan karirnya di tengah geliat revolusi industri 4.0. Peluang lain diantaranya adalah saat setiap orang memiliki akses yang tinggi untuk terlibat aktif untuk memberikan dan membagikan opini kepada pihak lain dan melalui media sosial online. Situasi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk membentuk opini positif
tentang berbagai hal kepada pihak lain. Seperti diantaranya adalah teknologi media sosial dapat dimanfaatkan untuk membentuk komunitas atau grup keluarga di dunia virtual, walaupun secara geografis berjauhan, tapi didekatkan dengan media sosial.